Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, karena saya pembuatannya ini di pagi hari teman-teman. Nah, oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang aplikasi insektisida pada tanaman melon ya teman-teman. Jadi bagaimana perawatannya khususnya untuk pemberian insektisida. Tahap-tahap yang harus diperhatikan adalah umur berapa dan penyakitnya apa, apakah ada serangan hama atau tidak. Jadi kita harus memperhatikan semuanya ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung membahas apa saja yang harus diberikan saat umur sekian sampai umur sekian. Yang pertama kita akan membahas kapan waktu yang tepat untuk memberikan insektisida. Jadi teman-teman, sebelum kita pindah tanam lahan yang sudah jadi dengan sudah tutup mulsa, kita berikan penyemprotan insektisida teman-teman. Jadi kita bisa memberikan insektisida kalau belum ada tanaman melon, terserah teman-teman mau memberikan insektisida yang spektrumnya luas, bisa seperti desis atau yang lain bisa dilakukan ya teman-teman, untuk mengusir hama seperti belalang, jangkrik dan lain-lain, supaya nanti saat pindah tanam, tanaman yang masih muda, masih kecil tidak dimakan oleh hama ya teman-teman, karena sering sekali terjadi seperti itu. Sebelum pindah tanam tidak disemprot, jadi banyak sekali ya yang dimakan oleh hama, entah itu jangkrik, entah itu belalang atau yang lain. Bahkan bekecot pun kalau lahannya yang dekat dengan rimbunan biasanya banyak sekali ya, kecuali kalau posisi lahannya di tengah-tengah sawah, bekecotnya nggak ada ya, kalau ada pun cuma sedikit. Jadi itu yang pertama teman-teman yang harus diperhatikan, pemberian ya insektisida pada sebelum pindah tanam. Dan yang kedua, pemberian insektisida yaitu sesudah tanam. Umur berapa? Jadi sekitar umur 1 minggu teman-teman, itu prosesnya untuk pemberian insektisida untuk memberikan pencegahan atau pengusiran kalaupun ada ya teman-teman. Kalau biasanya nggak ada ya teman-teman kalau sudah diberikan penyemprotan. Kalau umur 10 hari ke atas, daun sudah rimbun, itu biasanya baru ada. Jadi umur 6 hari bisa diberikan, yaitu bahan aktif. Jadi dosisnya jangan terlalu over, yang standar saja. Kita berikan penyemprotan pada umur 6 hari. Jadi untuk melakukan perlindungan pada tanaman tersebut ya. Dan jangan sampai diberikan insektisida yang berspektrum luas atau yang cara kerjanya seperti keras ya teman-teman. Kadang-kadang saya pengalaman teman-teman pernah memberikan yaitu insektisida berbahan aktif metomil pada melon yang masih kecil, dan efeknya yaitu daunnya menjadi seperti mau keriting teman-teman, karena itu mungkin sifatnya keras atau nggak kuat ya teman-teman tanamannya. Jadi saya sarankan untuk tanaman melon waktu masih kecil diberikan insektisida yang berbahan aktif abamectin saja teman-teman, kalau masih umur di bawah sekitar 20 hari. Jadi untuk umur sekitar 10 hari ke atas biasanya ada serangan-serangan yang ada seperti kumbang-kumbangan, seperti biasanya pelukis daun itu ya, ada geretan-geretan di daun. Nah itu teman-teman bisa juga menggunakan desis ya teman-teman dengan dosis tertentu ya, tapi tidak boleh menggunakan yang berlebihan, nanti takutnya malah tidak kuat ya tanaman melon, karena tanaman melon itu sangat sensitif sekali ya teman-teman. Jadi meskipun sifatnya luas, tapi dosis itu bisa juga diberikan sekitar umur 10 hari ke atas ya teman-teman, dengan dosis yang tertera pada labelnya, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti efeknya bisa keriting. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kapan insektisida yang berspektrum luas, serangannya luas, jadi kita bisa memberikan ketika sudah berumur
minimal sebenarnya 30 hari ke atas teman-teman, atau 25 hari ke atas ya. Jadi di saat-saat melon sudah tingginya sudah maksimal, itulah kita bisa memberikan insektisida yang berspektrum luas atau serangannya luas ya teman-teman, karena itu sudah tidak mengalami masa pertumbuhan lagi, jadi aman, tidak mengganggu tanaman. Di pengalaman saya seperti itu teman-teman. Dari insektisida apa saja boleh teman-teman, seperti curakron boleh, desis boleh, dan cascade juga boleh. Pokoknya tergantung serangannya ulat atau apa. Kalau trip atau kutuan ya bisa pakai Abramaktin, bisa pakai akarisida. Jadi seperti itu teman-teman, cara saya untuk memberikan insektisida pada tanaman melon. Jadi ini pengalaman saya, di sini saya bercerita tentang pengalaman saya ya. Jadi seperti itu, kita tidak boleh asal memberikan insektisida yang asal semprot saja ya teman-teman. Maksudnya intinya yang paling penting yaitu tanaman awal pindah sampai umur sekitar 20 sampai 30 hari itu sangat rawan sekali teman-teman kalau kita sampai salah memberikan insektisida. Jadi misalkan pada saat waktu muncul berbunga di ketiak itu kan ada cabang calon buah. Ketika kita memberikan insektisida yang serangannya sangat luas atau istilahnya sangat keras dan mengenai calon buah, itu bisa menyebabkan kuning juga teman-teman, atau buah bajang. Jadi kita harus hati-hati ya, kecuali buah sudah sebesar hampir sebesar telur, itu insya Allah sudah aman ya. Tapi dilarang untuk memberikan semprotan yang sampai basah kuyup, jadi sampai seperti mandi. Itu kalau untuk dilakukan langsung ke buah tidak boleh ya, kecuali sudah muncul net. Itu pun masih gosong teman-teman kalau kita semprotkan ses, tidak dipindah-pindah. Jadi yang paling bagus itu penyemprotan insektisida itu maupun fungisida ya, kita berikan kabutnya saja teman-teman. Tadi kita berikan jarak sekitar 30 cm, jadi tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nanti terlalu banyak insektisida yang menempel pada buah, itu bisa menyebabkan buah melon, calon buah bisa bajang atau kuning. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Intinya sangat simpel ya. Kalau saya sangat simpel sekali untuk tanaman melon. Itu obat insektisidanya paling kalau kecil sekitar 6 hari sampai 25 hari atau 30 hari saya biasanya cuma pakai Abramaktin saja, kecuali ada serangan-serangan seperti kutu-kutuan. Sebenarnya kutu-kutuan kalau Abramaktin juga bisa, tapi kalau misalkan nggak bisa, kita bisa belikan akarisida. Jadi seperti itu. Kalau umur 30 ke atas bisa, terserah teman-teman mau menggunakan insektisida apa saja. Yang penting tidak sampai over ya. Kalaupun over pun sebenarnya nggak apa-apa kalau buah sudah keluar net. Jadi untuk menghindari serangan ulat dan lalat buah itu juga sangat penting ya. Jadi kuncinya cuma itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian ya untuk pemberian insektisida, cara-cara yang saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Dari saya kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf, bisa dikritik lewat komen, bisa diberikan saran, atau teman-teman punya pengalaman yang lebih baik lagi bisa komen. Jadi kita saling belajar ya teman-teman. Terima kasih, semoga semuanya sukses. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.